Hati semua orang perlahan tenggelam. Baiklah, Tuan Wu Yue Mingdi telah mengabdikan dirinya untuk dunia bawah kita dan memberikan banyak kontribusi. Hari ini, saya akan memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan pergi ke Gunung Huangquan bersama untuk mencari tahu kebenarannya. Kaisar Yugo berbicara dengan dingin, suaranya bergemuruh, mendominasi dan agung. Tidak masalah, ini hanya perjalanan ke Gunung Huangquan. Sekilas kebenarannya sudah jelas, tapi jujur saja, jika Anda melakukan gerakan apapun di 5 gunung dalam perjalanan, kami tidak akan sopan. Bahkan jika kami pertaruhkan nyawa kami akan mengepungmu dan membunuhmu. Ya, ini menyangkut masa depanku di dunia bawah, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Suara dingin dan tegas berlalu, membuat keputusan. Tindakan dan perkataan Wu Yue Mingdi sebelumnya masih menyentuh hati banyak orang yang hadir, dan mereka tidak mau terlibat dalam pertarungan putus asa begitu cepat. Masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh dunia bawah, jadi kita tidak boleh gegabah. Mendengar ini, Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba merasa lega, dia membuat taruhan yang tepat. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Istana ke-10, Saudara Istana ke-10, bagaimana menurutmu? Mata Kaisar Istana ke-10 berkedip. Menurut idenya, dia bisa bertarung sampai mati di 5 gunung. Kaisar dunia bawah di sini. Mengapa repot-repot, tetapi bagaimanapun juga ibu kota kekaisaran kuno lainnya menyetujui permintaannya, dan tidak ada seorang pun dari Aula ke-10 yang dapat membantahnya. Kalau tidak, orang pasti akan curiga dia punya motif tersembunyi. Bagaimana jika kita melakukan perjalanan lagi ke Gunung Huangquan? Kaisar Yama dari Istana ke-10 mendengus dingin, matanya bermata elang. Bagaimanapun juga, masalah ini bukannya tanpa manfaat, selama dia meninggalkan wilayah Wu Yue, kekuatan Kaisar dunia bawah Wu Yue memang akan banyak melemah. Ada perbedaan antara pertandingan kandang dan pertandingan non-rumah. Segera kelompok orang kuat ini terbang menuju Gunung Huangquan. Apakah ini terpecahkan? Di kejauhan, Qin Chen sedikit mengernyit. Kaisar 5 gunung ini sulit untuk dihadapi. Qin Chen telah memperhatikan medan perang di wilayah Wu Yue, dia berpikir bahwa Kaisar dunia bawah Wu Yue memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan metode penghancuran diri Gunung Hun Yue untuk menyelesaikannya. Tegas dan kejam. Di sekitar Qin Chen, Kaisar Simei, Tai Yin Mingnu, Kaisar Naga Penjara dan lainnya juga merasakan semua ini, dan mereka semua sangat terkejut. Dojo biasa benar-benar meledak seperti ini? Tanyakan pada diri Anda, mungkinkah mereka melakukan ini? Itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Kaisar Wu Yue Ming ini cukup menarik dan sangat tegas. Sayangnya dia masih tertinggal dan tidak cukup tegas. Sayang sekali. Di tengah kerumunan, Molly menyeringai, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Semua orang memandang Molly dengan kaget. Dia bahkan meledakkan dojonya sendiri. Bukankah dia cukup tegas? Merasakan tatapan semua orang, Molly mencibir, apa kamu tidak percaya? Aku bisa memberitahumu bahwa jika Kaisar dunia bawah 5 gunung kalah nanti, itu karena dia tidak cukup tegas hari ini, kata Molly dengan kejam. Tersenyum, Kaisar dunia bawah 5 gunung sekarang. Dia seharusnya merasa ada kekuatan lain yang mengincarnya dari belakang. Meskipun dia telah menebak tentang Kaisar dunia bawah, dia bahkan mungkin menebak bahwa mungkin ada orang lain di belakang Kaisar dunia bawah. Jika dia melakukan ini, itu akan sia-sia. Itu bukan karena dia ingin menyelesaikan keluhannya dan membiarkan semua orang fokus pada Kaisar Netherworld dan mengubah target. Sangat disayangkan karena orang lain sudah selangkah lebih maju darinya, dia hanya bisa masuk ke dalam pengaturan orang lain selangkah demi selangkah. Jika itu aku akan melakukannya secara langsung. Buka lorong jurang, pimpin klan jurang maut, dan kemudian langsung menuju keluar jurang, keseluruhan. Pembentukan aturan wilayah tidak hanya akan meledakkan gunung jiwa, tetapi juga semua aturan di seluruh wilayah. Berbicara tentang ini, Molly menyeringai, dengan sedikit kegilaan di matanya.
Pada saat itu, banyak kaisar agung di dunia bawah saat ini akan takut bahwa bahkan jika mereka dapat membunuh setengah dari mereka, maka kita dapat bersatu dengan orang-orang Abais untuk mengepung Kaisar Neraka Istana ke-10 dan menyelesaikan masalah Kaisar Yama Istana ke-10. Masalahnya, tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki Kaisar Netherworld, dia tetap tak terkalahkan. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Molly, semua orang merasa mati rasa. Gila, orang ini orang gila. Meledakkan aturan seluruh wilayah Wuyue untuk menghancurkan dirinya sendiri, jika Anda benar-benar melakukan ini, seluruh dunia bawah mungkin akan mengalami kekacauan besar. Haha, menurutmu apa yang aku lakukan? Jika kamu bertanya padaku, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah yang besar. Jika kamu licik dan penakut, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar, Molly mencibir. Qin Chen memandang Molly dengan ringan, dan Molly, yang telah berbicara tanpa henti sebelumnya, tiba-tiba berhenti berbicara ketika Qin Chen menatapnya. Ayo pergi. Qin Chen melirik Gunung Hun Yue yang jauh. Di sana aura jurang berkabut mengalir. Qin Chen tahu bahwa Kaisar Nether lah yang melakukan ini dengan sengaja untuk menutupi lorong jurang. Meskipun iblis jenderal Kaisar Wu Yue Ming didevaluasi hingga tidak berharga, namun menurut Qin Chen, Kaisar Ming 5 gunung masih memiliki banyak kelebihan. Qin Chen naik langsung ke langit. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya sedang bergegas ke Gunung Huangquan. Bisakah Kaisar Netherworld sendiri menghentikan mereka? Melihat arah terbang Qin Chen jelas bukan Gunung Huangquan, Kaisar Simei sedikit bingung. Dia berkata dengan ragu-ragu. Kaisar Netherworld bukanlah orang bodoh. Selama dia menanganinya dengan benar, dia tidak akan mati, kata Qin Chen dengan tenang. Setiap orang. Tetapi arah ini bukanlah arah laut bencana abadi. Kaisar Simei bertanya dengan ragu, Tuan, bukankah Anda pergi ke laut bencana abadi untuk melindungi nyonya rumah? Yang lainnya juga tampak bingung. Siapa bilang aku akan kembali ke lautan bencana abadi? Ini, kemana aku bisa pergi jika aku tidak kembali ke lautan bencana abadi? Semua orang terkejut. Menurut pendapat semua orang, alasan Qin Chen meninggalkan Gunung Huangquan adalah untuk membiarkan Kaisar Netherworld menarik perhatian semua orang dan memberi waktu bagi nyonyanya untuk membuat terobosan. Sekarang adalah saat kritis bagi nyonya untuk menerobos, dan itulah yang perlu dilindungi. Kemana lagi kita bisa pergi jika kita tidak kembali ke lautan bencana abadi saat ini? Molly di samping sepertinya memikirkan sesuatu, tapi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Qin Chen, kamu. Molly, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Qin Chen berkata dengan ringan, sosoknya seperti kilat dan dia telah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah yang luas. Qin Chen, kamu, aku. Molly menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya basah, dia sudah tahu kemana tujuan Qin Chen. Sungai mayat hidup. Ternyata itu adalah sungai undet yang panjang. Oke, jangan terlalu bersemangat. Tujuanku pergi ke sungai orang mati bukan hanya untukmu, tapi juga untuk menghadapi Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya, jadi jangan terlalu sok. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Qin Chen berkata dengan dingin. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah sekarang pada saat kritis ini, yang paling perlu diketahui Qin Chen adalah keberadaan sungai orang mati. Sekarang Kaisar Netherworld telah memulihkan budidayanya, ketika Sisi mengambil kendali laut kesengsaraan abadi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Jika Qin Chen sangat tidak yakin tentang di mana di seluruh dunia bawah, maka itu hanya akan terjadi. Sungai mayat hidup. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaan sungai undet ini sementara Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 sedang ditahan. Ledakan. Sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan. Molly memandang Qin Chen, matanya merah dan penuh emosi, tapi
Dia tergerak, tetapi tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Qin Chen, dia tidak akan pernah melupakan janji sebelumnya kepadanya. Tuan Qian, tunggu saja, Lear akan segera datang untuk menyelamatkanmu, kamu harus menunggu. Molly bergumam dalam hati, matanya berapi-api dan sangat bertekad. Sungai orang mati adalah kehampaan tak berujung di dunia bawah. Rumor mengatakan bahwa sungai ini lahir ketika dunia bawah dibuka, berisi jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan merupakan dasar dari keberadaan abadi dunia bawah. Selama ratusan juta tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta telah binasa, dan jiwa mereka akan dibawa ke sungai kematian, dan kemudian memasuki 6 jalur reinkarnasi. Dan bereinkarnasi menjadi semua makhluk lagi. Beberapa dari makhluk ini akan berubah menjadi roh undead di dunia bawah. Tentu saja ada satu. Beberapa jiwa akan selalu hidup di sungai undead, terus tidur, dan menjadi bagian dari sungai panjang undead. Orang-orang di dunia bawah sangat akrab dengan sungai orang mati, dan hampir semua orang mengetahuinya. Qin Chen terbang dengan kecepatan tinggi dan segera melihat sungai besar undead di kejauhan. Setelah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah, ada sungai panjang yang menakutkan tergantung di langit yang jauh. Sungai panjang ini benar-benar gelap. Dengan ratusan juta aturan melonjak di dalamnya, seperti cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memberi orang-orang yang sangat mendalam dan perasaan yang buruk. Sekali melihatnya saja akan membuat Anda tenggelam dalam ke dalamnya. Sungai undead ini sebenarnya sangat mirip dengan galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap. Setelah melihat sungai panjang undead, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Kembali ke alam semesta yang gelap, Qin Chen telah melihat galaksi Netherworld. Menurut rumor yang beredar di alam semesta yang gelap, galaksi Netherworld mengalir keluar dari dunia bawah. Qin Chen tidak memperhatikannya pada saat itu, tetapi ketika dia melihat sungai mayat hidup hari ini, Qin Chen tiba-tiba diketahui bahwa galaksi Netherworld di alam semesta gelap memang sangat mirip dengan sungai orang mati. Tak hanya penampakannya, tapi juga baunya ada sedikit kemiripan. Perbedaannya adalah ada banyak sekali bintang yang melonjak di galaksi Netherworld, sementara ada banyak sekali aturan cahaya yang mengalir di sungai orang mati, jika keduanya diganti. Aura sungai akan sangat mirip. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut, mungkinkah legenda alam semesta gelap itu benar dan galaksi Netherworld benar-benar mengalir dari dunia bawah? Qin Chen, sungai jiwa yang mati ini tampaknya sangat mirip dengan galaksi Netherworld. Di sampingnya, Molly juga menunjukkan keterkejutan. Qin Chen mengangguk, dan semua orang melihat ke sungai panjang di langit, dan bahkan samar-samar bisa mendengar suara air sungai. Tidak masalah, ayo pergi. Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan sambil bergoyang, dia naik ke udara dan diam-diam mendekati sungai orang mati. Saat mendekati sungai orang mati, jantung luar angkasa Qin Chen di dunia yang kacau tiba-tiba mulai bergerak. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, membungkusnya. Qin Chen tahu pasti ada orang kuat di sungai undead ini, jadi dia harus berhati-hati. Di bawah naungan kekuatan luar angkasa, Qin Chen tiba-tiba datang ke sungai kematian dan melangkah ke sungai kematian yang sangat gelap. Ledakan. Begitu dia memasuki sungai mayat hidup, aliran aura aturan mayat hidup melonjak dan menamparkan tubuh Qin Chen, menyebabkan gelombang mati rasa dan rasa sakit. Sungguh kekuatan aturan yang menakutkan. Qin Chen diam-diam terkejut. Aura aturan di sungai undead ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada niat membunuh di laut mati. Umumnya, jika seseorang melampaui dan tidak siap, dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan aturan dan menjadi makanannya. Dari sungai panjang undead. Namun, dengan keadaan Qin Chen saat ini, kekuatan aturan sungai undead belum bisa menyakitinya. Apakah ada roh mati di sungai ini? Qin Chen melihat sekeliling Changhe dan bertanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dengan keras, sebuah cakar keluar, membawa aura undead yang menakutkan, dan mencakar langsung ke arah Qin Chen.
Mata Qin Chen berkedip, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih cakar itu. Dengan keras, dia meraih cakar itu. Dalam sekejap, dia benar-benar menangkapnya. Menangkap seekor ikan. Ikan itu benar-benar hitam, dengan aura korosif, dan memiliki mulut penuh gigi tajam yang terus menggigit Qin Chen. Klik-klik-klik. Mulutnya yang tajam terus menggigit Qin Chen, namun kulit Qin Chen tidak bisa dipatahkan. Sebenarnya ada ikan di Sungai Undet. Qin Chen tampak terkejut. Ikan ini sangat mirip dengan ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld, namun ikan cahaya bintang mengandung aura murni yang merupakan tonik yang hebat. Namun ikan di Sungai Undet memiliki arti kematian dan korosi. Aturan kematian terbentuk. Apakah ini undet di Sungai Undet ini? Atau makhluk hidup? Qin Chen mengerutkan kening. Ikan mati yang ditangkapnya tidak kuat, rasanya hanya pada level tertinggi. Sepertinya tidak ada kecerdasan, hanya reaksi naluriah. Tuan Chen, ini adalah ikan undet. Ini adalah makhluk unik di Sungai Undet. Ia memiliki efek memberi nutrisi tertentu pada orang-orang kuat di dunia bawah kita, baik yang kuat maupun yang lemah. Beberapa orang kuat di dunia bawah kita akan melakukannya sesekali masuk ke tempat ini untuk berburu, digunakan untuk budidaya, tapi ikan ini jangan menyerap terlalu banyak karena dapat menyebabkan efek samping yang serius dan mempengaruhi pikiran Anda. Penjara Kaisar Naga menjelaskan. Bab 5642. Jalan Reinkarnasi. Ikan mayat hidup dibiarkan di tepi sungai mayat hidup. Qin Chen mengangguk dan mencubitnya dengan tangan kanannya. Puff, ikan mati itu meledak, dan air mati korosif yang tak terhitung jumlahnya memercik ke tangan Qin Chen. Qin Chen dengan cepat memurnikan air yang tergenang, dan dalam sekejap, dia mengekstraksi gumpalan aturan necromancy. Hei, memang ada aturan necromancy, tapi mengandung banyak kotoran. Tidak peduli bagaimana cara memurnikannya, akan ada jejak kekuatan negatif yang sangat halus yang menyatu ke dalam tubuh. Jika terlalu banyak yang diserap, mungkin berdampak negatif pada asal-usulnya sendiri. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati dan bergumam. Selain ikan undet ini, apalagi yang ada di Sungai Undet ini? Qin Chen memandang penjara Kaisar Naga. Kaisar Naga penjara buru-buru menjelaskan, selain ikan undet, ada banyak sekali undet di Sungai Undet, baik yang kuat maupun yang lemah. Selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik top yang telah tidur di dalamnya. Jika terlalu banyak gerakan, mudah untuk membangunkan mereka akan menyebabkan beberapa masalah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi Sen Mian. Ya, Kaisar Naga penjara mengangguk, sungai orang mati terlalu kuat. Faktanya, selama orang-orang kuat yang bisa memasuki sungai orang mati akan memahami dan melakukan penelitian tentang sungai orang mati, penelitian dan penyelidikan. Dan justru karena keberadaan sungai mayat hidup, hanya di zaman kuno dunia bawahku terdapat begitu banyak kaisar agung, karena banyak kaisar agung di zaman kuno mencapai terobosan karena mereka memiliki wawasan di sungai mayat hidup. Sebagai seorang kaisar veteran di dunia bawah, Kaisar Naga penjara secara alami tahu banyak. Begitukah? Qin Chen mengangguk tiba-tiba, dan kemudian melihat ke penjara Kaisar Naga. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menyelamatkan jiwa yang jatuh dan bereinkarnasi dari laut semesta di sungai mayat hidup ini? Mata Molly tiba-tiba tertuju pada Kaisar Naga penjara, menunjukkan ekspresi penuh harap. Kaisar Naga penjara terkejut dan berkata, menyelamatkan undet tertentu. Ini tidak mungkin. Qin Chen mengerutkan kening, wajah Molly tiba-tiba menjadi pucat, matanya dingin, dan dia berkata dengan tegas, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Saya pernah mendengar bahwa ketika makhluk-makhluk di lautan alam semesta binasa, selama jiwanya tidak tercerai-berai dan tidak dapat bereinkarnasi, maka asal-muasal jiwanya akan musnah. Mereka dibawa ke sungai panjang jiwa-jiwa mati di dunia bawah, dan menunggu reinkarnasi atau berubah menjadi jiwa-jiwa mati. Selama mereka ditangkap sebelum reinkarnasi, mereka bisa diselamatkan. Bagaimana tidak mungkin? Pada titik ini, niat membunuh yang kuat dari Molly seperti pisau tajam.
Jatuh dengan keras ke Kaisar Naga Penjara, hawa dingin justru membuat merinding muncul di tubuh Kaisar Naga Penjara seketika. Kekuatan jurang di penjara Kaisar Naga diselesaikan oleh kekuatan iblis. Dia tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru berkata di depan mata Qin Chen dan semua orang, "Tuan, adik laki-laki ini benar. Setelah kematian Kaisar Naga orang-orang di dunia, sesungguhnya jiwa itu akan dituntun kepada kematian." Memang benar Sungai Primata mengembara di sini, menunggu reinkarnasi. Adik laki-laki ini juga mengatakan bahwa dia bisa diselamatkan selama dia ditangkap sebelum dia bereinkarnasi, itu benar. Kalau begitu, apa yang kamu katakan itu tidak mungkin, kata Molly dingin sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pidato Kaisar Naga Penjara terputus, tetapi dia tidak berani merasa tidak puas, dia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kedua poin yang Anda katakan itu benar, tetapi terlalu sulit untuk melakukannya. Pertama-tama, kamu perlu menemukan lokasi jiwa undead ini di Sungai Besar Jiwa Undead. Kesulitannya saja lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami, di Sungai Panjang Jiwa Undead ini. Roh. Ada makhluk yang mati sepanjang waktu di seluruh alam semesta. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan juta jiwa yang ditarik ke dalam Sungai Undead setiap detiknya. Ini belum termasuk yang ada mayat hidup. Begitu pula dengan jiwa-jiwa undead yang telah kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi dan telah mengembara di Sungai Kematian selama ratusan juta tahun, jumlah total jiwa-jiwa undead ini hanyalah angka astronomis. Pada titik ini saja, tidak mungkin untuk melakukannya. Mengatakan bahwa sulit menemukan jarum di tumpukan jerami adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dan selain itu, bahkan jika kamu benar-benar menemukan jiwa undead ini, kamu ingin menyingkirkannya, dia dari Sungai Panjang Jiwa-Jiwa Undead. Sangat sulit untuk membebaskan diri dari perbudakan. Mari kita begini, setiap undead di Sungai Undead adalah undead milik pribadi Changhe. Jika Anda menyelamatkannya, Anda akan melawan undead Changhe, dan Anda akan menderita serangan balik yang sangat mengerikan. Kalau tidak, jika semudah itu, jika kita, Kaisar Agung Dunia Bawah, tertarik dan menyelamatkan beberapa jiwa undead dari Sungai Jiwa Undead ini, bukankah itu berarti semua reinkarnasi langit dan bumi akan kacau balau ke atas? Sebenarnya, sebagai orang kuat di dunia bawah, kita pada dasarnya dibesarkan di Sungai Undead, jadi kita tidak bisa menahan serangan balik dari Sungai Undead yang panjang. Jadi ketika saya mengatakan tidak mungkin, saya tidak bermaksud bahwa itu tidak mungkin, tetapi itu tidak mungkin. Kaisar Naga Penjara takut Qin Chen dan Qin Chen akan cemas, jadi dia menjelaskan dengan jelas dalam satu tarikan napas. Di sampingnya, Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei juga mengangguk. Taiyin Mingnu telah mengikuti permaisuri Mingyue selama bertahun-tahun, dan bahkan menjelaskan, "Tuan, umumnya orang kuat tidak dapat memancing orang keluar dari sungai mayat hidup, kecuali mereka berada pada level 4 Kaisar Besar jika mereka dapat menemukannya. Mungkin ada peluang untuk mendapatkan jiwa seseorang, jika tidak." Taiyin Mingnu menggelengkan kepalanya berulang kali. Molly buru-buru menatap Qin Chen dan berkata dengan cemas, "Qin Chen, tersenyumlah padanya. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda," kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Dia juga telah memikirkan masalah ini, tapi Kaisar Senior Dewa Pembantaian pernah berkata bahwa Xiao Xiao sangat cocok dengan Sungai Orang Mati, dan bahkan roh dari Sungai Orang Mati. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan Raja Iblis Api Merah. Namun, Qin Chen tidak berani melepaskan Xiao Xiao untuk saat ini. Ketika Sisi muncul di Laut Bencana Abadi, hal itu segera memicu kerusuhan besar di Laut Bencana Abadi. Jika Xiao Xiao muncul dan menyebabkan apapun pergerakan abnormal di Sungai Mayat Hidup, itu akan menjadi masalah. Naga Penjara, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jika saya ingin menemukan orang yang jatuh di dunia yang dari Sungai Mayat Hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Kata Qin Chen dengan tenang. Tuan, Sungai Undead sangat luas. Kita hanya berada di pinggiran sekarang.
Jika kita ingin menemukan undet yang jatuh di dunia yang, kita harus masuk lebih dalam, kata Kaisar Naga Penjara buru-buru. Qin Chen mengangguk sedikit dan melirik ke depan. Sungai kematian begitu lebar sehingga Qin Chen tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Tampaknya mengalir melalui seluruh kehampaan dunia bawah, berkelok-kelok tanpa mengetahui kedalamannya. Ayo pergi. Sosok Qin Chen bergoyang dan terbang langsung menuju kedalaman sungai kematian. Wow! Sungai yang panjang mengalir deras. Sosok Qin Chen seperti kilat berkeliaran di sungai kematian ini. Saat dia melangkah lebih dalam, tentu saja Qin Chen samar-samar merasakan nafas beberapa orang kuat dari dunia bawah di sekitar sungai kematian. Mereka bercokol di kehampaan, atau mengambang di permukaan sungai yang panjang, seperti mayat menyerap sesuatu. Qin Chen mengabaikan mereka, melewati orang-orang kuat ini, dan diam-diam masuk lebih dalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tuan, ini hampir mencapai kedalaman sungai mayat hidup. Mayat hidup kadang-kadang muncul, kata Kaisar Naga Penjara Lian. Qin Chen juga dengan jelas merasakan aura sungai undet di sini jelas jauh lebih menakutkan daripada daerah sekitarnya. Selain itu, ada kekuatan tak terlihat yang menyusup ke sekeliling, seolah-olah membuat Qin Chen melarikan diri ke reinkarnasi dan bereinkarnasi sebagai manusia. Kekuatan reinkarnasi. Murid Qin Chen menyempit. Dia memiliki perasaan bahwa jika kultivasinya tidak cukup dan dia lemah, dia mungkin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi ini dan langsung melarikan diri ke reinkarnasi. Tapi itu wajar, dimanapun undet muncul pasti ada kekuatan reinkarnasi, karena banyak jiwa di sini yang menjalani reinkarnasi. Ini juga salah satu kekuatan inti sungai undet. Namun, kekuatan reinkarnasi semacam ini saat ini tidak dapat membuat Qin Chen bereinkarnasi. Mari kita cari tahu dulu. Qin Chen melihat sekeliling dan menenangkan diri. Mata ciptaan di antara alisnya mekar, dan cahaya ilahi meledak di pupilnya. Dia melihat ke air di depannya, dan langsung melihat bahwa sepertinya ada roh mati samar di dalamnya. Itu, mengembara dan terapung di sungai, tidak ada yang kuat. Qin Chen menyaksikan dalam diam. Dia melihat roh undet mengambang untuk beberapa saat. Tiba-tiba, sungai naik. Roh undet terhempas keluar dari sungai panjang oleh gelombang, dan kemudian jatuh dengan deras ke sungai panjang roh undet. Dalam prosesnya jatuh, di tengahnya, ada yang tak kasat mata. Kekuatan jiwa membungkusnya, dan cahaya putih tiba-tiba menyala di tubuh undet ini, dan tiba-tiba menghilang. Reinkarnasi. Mata Qin Chen berkedip, dan kesadarannya segera bergulir menuju cahaya putih. Jiwa undet ini jelas baru saja memasuki reinkarnasi, bagaimana mungkin Qin Chen tidak ingin mengambil kesempatan seperti itu? Tidak ada orang dewasa, hati-hati. Melihat tindakan Qin Chen, Kaisar Naga Penjara langsung terkejut dan buru-buru berseru, tapi itu sudah terlambat. Suara mendesing. Jiwa Qin Chen langsung terperangkap dalam cahaya putih dan menghilang, memasuki reinkarnasi. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Qin Chen menjadi kosong, matanya tumpul, seolah-olah dia bodoh, seolah jiwanya tersedot oleh cahaya putih, dan dia memasuki reinkarnasi bersama. Waktu yang bodoh. Qin Chen sepertinya melihat serangkaian portal berputar di sekelilingnya, kesadarannya dibungkus dengan roh mati, dan dia tiba-tiba jatuh ke salah satu dari banyak portal. Setelah merasa pusing beberapa saat, Qin Chen berada di tempat yang gelap. Dia sepertinya mendengar suara babi meringkik di telinganya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa kesadarannya melayang di atas kandang babi. Satu dari mereka. Seekor babi hamil sedang melahirkan. Aduh, aduh, aduh. Tiba-tiba terdengar tangisan seperti babi. Pintu belakang babi-babi terbuka lebar, dan anak babi berjatuhan satu demi satu.